Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah Xiaoyan memasuki prasasti Wandi, dia melihat era kekacauan. Dan setelah dia melihat era kekacauan, tiba-tiba ruang di sekitar Xiaoyan berubah lagi. Dan dia sampai pada kehampaan yang gelap. Dia menemukan bahwa kekosongan ini ternyata adalah jalur yang menghubungkan benua Dauki, benua Ki Asal, dan 1000 dunia besar. Pada saat ini ada sosok di mana-mana, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran. Di antara orang-orang tersebut, Xiaoyan justru menemukan beberapa sosok yang familiar. Di antaranya Kaisar Ventian, Kaisar Huntian, Kaisar Xiaotian, Kaisar Gutian, dan Kaisar Tiantian. Pertempuran kuno dan modern dipentaskan dengan sengit di ruang ini. Dua. Satu demi satu suara keras yang memekakan telinga terus terdengar, dan fluktuasi energi yang mengerikan di ruang hampa yang gelap bergelombang. Dalam pertempuran ini, benua Dauki, benua Ki Asal, alam umur panjang, dan dunia Dakian semuanya memiliki pemain kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran. Duar! Dengan suara keras, retakan besar tiba-tiba terbuka di ruang ini. Pada saat celah besar muncul, Origin Ki yang kaya segera melonjak keluar. Orang dari dunia umur panjang mulai menjara sumber Ki Kaisar yang terus-menerus dicurahkan dengan botol giok. Xiaoyan melihat ke dalam celah itu. Dia terkejut menemukan bahwa ujung dari celah ruang adalah benua Dauki. Ribuan tahun yang lalu, benua Dauki sangat kaya akan Origin Ki, dan orang-orang kuat Daudi muncul satu demi satu. Bayangan kabur terbang menuju benua Dauki di sepanjang celah ruang. Melihat ini, Kaisar Xiaotian, Kaisar Gutian, Kaisar Ventian, dan yang lainnya langsung marah besar. Kaisar Xiaotian lalu berteriak, "Jika Anda ingin menyerang benua Daukiku, tanyakan dulu apakah Kaisar Xiaotian setuju." Xiaotian membalik telapak tangannya, dan telapak tangan yang mempesona melesat ke langit, menampar dengan marah. Bayangan hitam yang mencoba menyerang benua Dauki segera dipotong seperti daging. Gutian langsung memblokir celah ruang dan berteriak, "Selama Gutian ada di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyerang benua Dauki," ucap dari Kaisar Gutian. "Sekelompok sampah. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan benua Dauki yang kecil ini." Pada saat ini teriakan yang jelas terdengar perlahan. Segera, seorang wanita berpakaian seperti peri perlahan jatuh. Melihat wanita itu muncul, semua orang terkejut. Bahkan Xiaotian, Gutian, Ventian, dan tokoh-tokoh lainnya menunjukkan sedikit ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena wanita itu membelakangi Xiaoyan, Xiaoyan tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Xiaoyan penasaran dan hendak berbalik ke depan untuk melihat seperti apa wanita yang mengejutkan banyak pria kuat. Namun pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan wanita berbaju putih Xiaotiandi, Gutian, dan yang lainnya menghilang dalam sekejap. Waktu dan ruang mengalir dengan cepat di sekitar Xiaoyan, dan dalam sekejap, Xiaoyan menarik diri dari fragmen ruang waktu, dan kembali ke ruang aneh prasasti 10.000 kaisar. Xiaoyan merasa kecewa. Dia hanya bisa melihat penampilan wanita berbaju putih itu. Dia ingin melihat wanita itu untuk mencari tahu siapa wanita yang mengejutkan semua orang. Xiaoyan bertanya kepada Kaisar Tiantian, "Apa yang terjadi setelah itu?" Tiantian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan tanya aku tidak tahu beberapa hal. Terlebih lagi, fakta-fakta itu sulit untuk diceritakan dengan jelas. Hanya ketika kamu memasuki era itu dan mengalaminya sendiri, kamu dapat benar-benar memahami sesuatu yang terjadi di zaman itu," ucap dari Kaisar Tiantian. Xiaoyan lalu berkata, "Tapi sudah 10.000 tahun sejak era kekacauan terakhir. Bagaimana aku bisa kembali ke era kekacauan itu?" ucap dari Xiaoyan. Kaisar Tiantian lalu berkata, "Di era kekacauan itu, 12 kaisar surgawi mengundang kekuatan supernatural yang besar untuk membuat 12 fragmen ruang dan waktu yang sepenuhnya mencatat era kekacauan.
12 fragmen ruang waktu ini terdiri dari itu, disimpan oleh 12 kaisar surgawi. Tetapi kemudian, ketika 12 kaisar surgawi meninggal dan menghilang, 12 fragmen ruang waktu juga menghilang. Kamu hanya perlu menemukan 6 dari 12 fragmen ruang waktu dan menyatukannya. Kamu akan dapat memulihkan sejarah itu dan menemukan kebenaran dari masalah ini, ucap dari Kaisar Tiantian. Kaisar Tiantian menyerahkan pecahan ruang waktu kepada Xiaoyan dan berkata, "Kamu harus mengumpulkan pecahan ruang waktu ini terlebih dahulu, dan kemudian mencari 5 pecahan ruang waktu lainnya secara perlahan." Xiaoyan mengambil pecahan ruang waktu, membuka dunia batin dan memasukkannya. Kemudian dia bertanya, "Aku minta tolong pada senior untuk mengungkapkan di mana aku dapat menemukan 5 pecahan ruang waktu lainnya." Kaisar Tiantian lalu berkata, "Sejauh yang aku tahu, ada fragmen ruang waktu di benua Qi asal, dunia Daqian, Changsheng Tian, Lihen Tian, dan Jiqing Tian. Kamu dapat pergi ke tempat-tempat ini untuk menemukannya," ucap dari Kaisar Tiantian. Xiaoyan sangat akrab dengan 3 tempat pertama, tetapi dia belum pernah mendengar tentang 2 tempat terakhir. Jadi dia bertanya kepada Kaisar Tiantian, "Senior, aku tahu 3 tempat pertama, tapi aku belum tahu Lihen Tian dan Jiqing Tian. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya?" ucap dari Xiaoyan. Kaisar Tiantian lalu berkata, "Surga itu ada 9 tingkat, yaitu 9 tingkat surga. Surga 9 tingkat melambangkan 9 bencana di alam semesta. Surga umur panjang yang kamu tahu hanyalah tingkat pertama, dan di atasnya masih ada ke-8 surga," ucap dari Kaisar Tiantian. Mendengar ini Xiaoyan benar-benar terkejut. Dia belum pernah mendengar orang mengatakan apapun tentang Jiuzhong Tian. Dia tidak menyangka bahwa ada surga ke-8 di atas surga umur panjang. Pada saat ini Xiaoyan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa suatu hari dia akan menginjakan kaki di Jiuzhong Tian dan bangga dengan langit. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Oh begitu. Aku pasti akan mengumpulkan ke-6 fragmen ruang waktu ini," ucap dari Xiaoyan. Kaisar Tiantian lalu berkata, "Kamu sudah menjadi penguasa benua Daoqi, dan masa depan benua Daoqi sepenuhnya bergantung padamu. Saat kita bertemu untuk pertama kalinya, aku tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Untukmu, aku akan memberimu latihan yang disebut Wandi Zue." Wandi Zue. Mendengar ini Xiaoyan sedikit kecewa. Metode latihan Burning Zue yang dia kembangkan juga merupakan metode latihan kelas 1 di dunia. Dan sebenarnya tidak perlu berlatih metode latihan lainnya. Karena itu tidak terlalu tertarik dengan latihan yang dikatakan Kaisar Tiantian. Melihat Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan Wandi Zue, Tiantian lalu berkata, "Anak muda, jangan meremehkan Wandi Zue. Meskipun Burning Zue tidak buruk, tetapi Wandi Zue adalah evolusi terakhir dari Burning Zue. Aku akan mengajarimu Wandi Zue sekarang, dan kamu dapat terus hidup." Dengan suara Kaisar Tiantian, semua karakter emas kecil di dinding batu terbang keluar, kemudian diarahkan menuju Xiaoyan, memasuki pikiran Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan sakit kepala seolah-olah pikirannya akan meledak kapan saja. Jumlah informasi yang mengalir sangat menakutkan. Sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya sekaligus, dan serangkaian latihan yang kompleks terbentuk di benaknya. Pada saat ini mata Xiaoyan tertutup, dan latihan Wandi Zue dimulai secara otomatis di tubuhnya, dan kekuatan hisap yang kuat keluar dari tubuhnya. Semua energi di dalam prasasti Wandi ini secara paksa dihirup oleh Xiaoyan. Selama proses ini, aura Xiaoyan telah naik. Waktu berlalu, energi ruang aneh ini terus disuntikan ke tubuh Xiaoyan, dan napas Xiaoyan terus naik ke atas dengan kecepatan tetap. Melihat Xiaoyan yang secara bertahap naik, Kaisar Tiantian juga cukup lega. Dia berbalik dan tubuhnya perlahan menghilang. Pada saat Kaisar Tiantian pergi, prasasti Wandi berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang juga. "Anak muda, kamu telah memperoleh Wandi Zue dan warisan 10.000 Daudi. Ini adalah takdirmu. Kamu harus memanfaatkan kekuatan yang kamu miliki untuk melindungi keselamatan benua Daoqi." Sebuah suara tua terdengar perlahan di hati Xiaoyan, dan Xiaoyan juga membuka matanya saat ini.
Dia sekarang berdiri sendiri di pantai ujung bumi. Tidak ada prasasti Wandi di sini dan tidak ada Kaisar Tian-Tian. Yang terjadi barusan seperti mimpi. Kata-kata yang diucapkan Kaisar Tian-Tian sebelum pergi masih bergema di hatinya. Xiaoyan sedikit mengepalkan tinjunya dan bergumam. Kaisar Tian-Tian, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengecewakan harapanmu. Aku akan bertahan dengan hidupku untuk benua Dauki. Merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya, dia lalu berkata pada dirinya sendiri, apakah aku akhirnya mencapai ranah Raja Abadi? Ranah pertempuran abadi dibagi menjadi 3, yaitu Raja Abadi, Kaisar Abadi, dan Agung Abadi. Secara umum itu akan memakan waktu beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Bagi orang kuat yang memasuki ranah pertarungan abadi untuk pertama kalinya memasuki ranah Raja Abadi. Di 3 alam Dausian, ada kesenjangan besar antara masing-masing alam. Sangat sulit untuk maju dari satu alam ke alam berikutnya. Dan Xiaoyan dalam waktu sesingkat itu, dia dipromosikan ke ranah Raja Abadi, yang hampir merupakan eksistensi yang unik. Faktanya alasan mengapa Xiaoyan bisa maju adalah karena dia berlatih Wandi Zue dan memperoleh warisan dari 10.000 kaisar yang bertarung. Merasakan kekuatan agung di tubuhnya, wajah Xiaoyan penuh dengan ekstasi. Sejak dia berlatih Wandi Zue, dia benar-benar merasakan kekuatan Wandi Zue. Xiaoyan segera terbang kembali ke Pavilion Qingyun. Pertempurannya dengan Xiao Yichen membuat benua Dauki penuh dengan kerusakan. Dengan kekalahan Xiao Yichen, benua Dauki akhirnya kembali tenang. Orang-orang mulai membangun kembali rumah mereka, dan benua Dauki mulai pulih sedikit demi sedikit. Di hari-hari berikutnya, Xiaoyan menjalani kehidupan nyaman. Dia, Yunyun, Xiao Xiao, Jian, dan yang lainnya tinggal di sebuah rumah mewah jauh di dalam Pavilion Qingyun. Sementara Xiaoyan menemani ketiga gadis cantik itu untuk sembuh, Xiaoyan telah memutuskan dalam hatinya bahwa ketika Yunyun, Xiao Xiao, dan Jian pulih dari cedera mereka, dia akan meninggalkan benua Dauki. Karena dia akan segera meninggalkan benua Dauki dan tidak tahu apakah dia akan kembali ke benua Dauki di masa depan, oleh karena itu Xiaoyan menghargai hari-harinya di benua Dauki. Yao Lao dan Xiao Ding juga tinggal di Manor. Mereka berdua tahu bahwa Xiaoyan akan segera pergi, jadi mereka berdua sering tinggal bersama Xiaoyan, berharap mereka bisa bersama Xiaoyan sebelum dia pergi. Bagi Xiaoyan, Yao Lao dan Xiao Ding adalah orang terdekatnya. Sebelum pergi, Xiaoyan memberi Yao Lao dan Xiao Ding banyak batu roh sumber. Selain itu, Xiaoyan memberikan sumber roh giok peri anggur kepada Yao Lao. Saat ini Pavilion Qingyun, klan Xiao, Xiao Clan, dan Li Gayan semuanya dalam proses perbaikan dan pemulihan. Dan Xiaoyan juga telah menjelaskan beberapa hal selama penyembuhan ketiga wanita itu. Xiaoyan juga sangat lega karena menyerahkan Pavilion Qingyun kepada Yao Kuan. Adapun klan Xiao, Xiao Ding berhasil sebagai patriark klan Xiao. Meskipun kekuatan Xiao Ding tidak terlalu kuat, tetapi Xiao Ding adalah kakak tertua Xiaoyan dan dia menggantikan patriark. Adapun kepala klan Xiao dan kepala aliansi dari aliansi Yan, Xiaoyan juga memilih 2 orang yang paling dipercaya dari klan Xiao. Dengan cara ini klan Xiao mengendalikan Xiaomen, Li Gayan, dan Pavilion Qingyun. Ditambah dengan hubungan antara klan Xiao dan klan Taishu Gulong, dapat dikatakan bahwa klan Xiao menguasai hampir setengah dari benua Dauki. Setelah mengatur semuanya dengan benar, Xiaoyan menjalani kehidupan yang damai untuk sementara waktu. Selama kehidupan yang tenang ini, Xiaoyan membawa Xiao Yichen keluar setiap beberapa hari, menyiksanya dengan kejam, dan memaksa dia untuk memberitahu siapa yang berada di balik ini semua. Meskipun Xiao Yichen terus disiksa, dia tidak pernah mengatakan siapa yang berada di balik ini semua. Namun Xiaoyan pada dasarnya telah mengetahui bahwa dalang di balik Xiao Yichen adalah peri tanpa hati. Setelah memastikan identitas dalang di balik layar, Xiaoyan tidak lagi menunjukkan belas kasihan kepada Xiao Yichen. Pada akhirnya Xiao Yichen tidak tahan dengan siksaan berulang kali oleh Xiaoyan dan akhirnya mengakui kebenaran kepada Xiaoyan. Ternyata Xiao Yichen memang dikirim oleh perita berperasaan. Tugas utamanya ketika dia datang ke benua Dauki adalah untuk mendapatkan embrio alam.
dari benua Dauki dan untuk mengendalikan seluruh benua Dauki. Kemudian dia memasuki klan Xiao sebagai anak dari klan Xiao dan kemudian berpura-pura menjadi seorang pemuda dengan kekuatan rendah. Dengan kultivasi selangkah demi selangkah, dia secara bertahap melepaskan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Alasan mengapa Xiao Yichen dipromosikan menjadi Kaisar Dou dalam waktu singkat bukanlah karena bakatnya yang luar biasa, tetapi karena kekuatan yang kuat yang telah lama tersegel di tubuhnya. Kekuatan hebat itu disegel oleh peri tanpa hati, jadi bahkan Dao Sheng yang kuat pun tidak bisa merasakan kekuatan yang disegel di dalam tubuh Xiao Yichen. Jadi ada Kaisar Naga kemudian. Tentu saja kebangkitan tingkat 9 juga diturunkan pada Xiao Yichen oleh peri tak berperasaan. Xiao Yichen memiliki seni sihir 9 revolusi kebangkitan dan memiliki latar belakang yang keras seperti peri tak berperasaan. Itulah sebabnya dia sangat tidak bermoral di benua Dauki. Setelah mendengarkan Xiao Yichen, wajah Xiao Yan sangat marah saat ini. Peri tanpa hati benar-benar penuh kebencian. Dia tidak boleh membiarkannya pergi. Namun peri tak berperasaan terlalu kuat. Jika Xiao Yan akan membalas dendam sekarang, dia akan mati. Melihat Xiao Yan, Xiao Yichen berpikir bahwa Xiao Yan takut dengan peri tak berperasaan. Jadi dia mengancam. Xiao Yan, jika aku memberitahu dia bahwa kamu telah menyiksaku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Xiao Yan lalu berkata, aku tidak bisa mengalahkan peri tak berperasaan. Tapi aku bisa dengan mudah membunuh anjing peri tak berperasaan, ucap dari Xiao Yan. Melihat mata Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh, Xiao Yichen penuh ketakutan. Dia lalu berkata, Xiao Yan, apa yang akan kau lakukan? Kau berjanji padaku, jika aku memberitahu dalang dari semua ini, kamu akan membiarkan aku pergi. Xiao Yan menatap ke arah Xiao Yichen di dalam embrio alam dan berkata, Xiao Yichen, kamu hanya seekor anjing di mataku. Apakah aku masih harus menepati janjiku pada seekor anjing? Jadi, pergilah ke neraka. Kemudian telapak tangan Xiao Yan mengepal, lalu cahaya menyilaukan menyinari tubuh Xiao Yichen, dan tubuh Xiao Yichen tiba-tiba meleleh perlahan. Untuk sesaat, tubuh Xiao Yichen bersama dengan jiwanya sepenuhnya dimurnikan oleh embrio alam. Kali ini Xiao Yichen sudah mati dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Kaisar Naga yang telah mengganggu benua Dauki selama beberapa dekade akhirnya jatuh. Hari demi hari berlalu. Xiao Xiao, Yun Yun, dan Jian akhirnya pulih dari cedera mereka. Saat mereka bertiga pulih, sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk pergi. Meninggalkan benua Dauki kali ini, Xiao Yan memutuskan untuk pergi bersama Xiao Xiao dan Yun Yun. Xiao Xiao adalah satu-satunya putri Xiao Yan, dan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman meninggalkannya sendirian di benua Dauki. Xiao Yan dan Yun Yun tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan kali ini mereka bertemu. Mereka tidak akan berpisah bagaimanapun caranya. Awalnya Jian juga berteriak untuk pergi dengan Xiao Yan, tapi Xiao Yan tidak setuju. Jian adalah kaisar naga dari klan naga kuno Taishu, dan begitu dia pergi, klan naga kuno Taishu pasti akan terkoyak lagi. Selain itu, stabilitas seluruh benua Dauki masih membutuhkannya. Meski Jian enggan, dia tetap setuju dengan keputusan Xiao Yan. Keberangkatan Xiao Yan kali ini cukup sederhana. Yang mengetahui ini hanya Xiao Ding, Yao Lao, Yao Kuan, Jian, Xiao Yan kecil, dan Xiao Qing. Dan yang lainnya tidak ada yang tahu Xiao Yan pergi hari ini. Sejak Xiao Yan meninggalkan benua Dauki, dia tidak lagi membuka lubang cacing, tetapi menggunakan perahu roh untuk pergi. Jadi tidak akan ada penglihatan langit dan bumi. Dengan cara ini mereka dapat meninggalkan benua Dauki dengan tenang tanpa mengganggu orang lain. Xiao Yan, Yun Yun, dan Xiao Xiao menaiki perahu roh satu demi satu, dan kemudian melambaikan tangan kepada semua orang. Di bawah desakan Ling Er, perahu roh bergerak. Kekosongan di sebelah perahu roh perlahan-lahan pecah dan terbuka. Perahu roh tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan tenggelam ke dalam kehampaan. Melihat perahu roh yang menghilang, semua orang merasa sangat sedih. Xiao Yan kecil memancarkan pandangan yang sangat tegas, dan dia bersumpah dalam hatinya. Paman Yan, suatu hari, aku akan mengikuti jalan yang telah kamu lalui. Dalam kehampaan yang sunyi dan gelap gulita, perahu roh melintas.
Di bawah kendali Ling Er, Ling Zhao bergegas menuju kehampaan yang tak berujung. Di ruang yang sunyi, Xiaoyan dan Yun Yun berpelukan ketika mereka berada di benua Daoqi. Karena mereka sibuk berurusan dengan Xiao Yichen, tidak banyak kesempatan bagi keduanya untuk bermesraan. Xiaoyan dengan cepat melepas pakaian Yun Yun dan tubuh putih Yun Yun terlihat jelas di depan Xiaoyan. Yun Yun merasa malu dan pipinya memerah. Tubuhnya yang halus juga sedikit bergetar. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.